dalam kelemahanku, dalam kekuranganku, Kau tetap terimaku. Dalam kesesakanku, dalam kecemasanku, Kau yang beri kelegaan. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan menyembah-Mu selamanya, sebab Kau setia dan Kau mulia. Sampai akhir waktu ku di dunia, sampai tiada lagi detak nyawa, ku kan setia, tetap setia. Dalam kelemahanku, dalam kekuranganku, Kau tetap terimaku. Dalam kesesakanku, dalam kecemasanku, Kau yang beri kelegaan. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan menyembah-Mu selamanya, sebab Kau setia dan Kau mulia. Sampai akhir waktu ku di dunia, sampai tiada lagi detak nyawa, ku kan setia, tetap setia. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan menyembah-Mu selamanya, sebab Kau setia dan Kau mulia. Oh, sampai akhir waktu ku di dunia, sampai tiada lagi detak nyawa, ku kan setia, tetap setia. Setia.
tetap setia. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Ingat saudara, kita masih terus dalam seri Growing Together. Kita mau bertumbuh bersama dengan kompak kita. Nah karena itu di waktu-waktu sebelumnya ya kita sudah belajar apa itu kompak sejati. Nah pada waktu ini saudara kita akan membahas sisi lain dari saudaraku ya kompak itu. Nah, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, saudara, khususnya dalam Efesus pasal yang keempat, kompak itu adalah komunitas manusia baru. Ya, kita sudah menjadi manusia baru, karena itu saudara, kita harus menanggalkan manusia lama dengan kelakuannya yang membinasakan dan mengenakan kelakuan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui semakin serupa dengan gambar Kristus. Nah, karena itu hari ini saudara, saya ingin membahas tentang topik bagaimana kita bertumbuh bersama sebagai manusia baru. Nah, ingat saudara, kompak itu adalah komunitas manusia baru. Jadi saudara, kita mesti belajar bertumbuh bersama-sama sebagai komunitas manusia baru. Nah, karena itu saudara kita harus tahu dulu apa itu komunitas manusia lama. Nah, kita harus bandingkan saudaraku, apa itu komunitas manusia lama dengan komunitas manusia baru. Kita mau sama-sama lihat di dalam firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita sama-sama buka di dalam Efesus 2, ayat 15 sampai ayat 16, kita akan tahu apa itu manusia baru. Nah, manusia baru, saudara, itu bukan saya seorang diri, ya, independen, itu disebut manusia baru. Itu disebut, saudara, manusia, bukan manusia baru, tapi disebutnya ciptaan yang baru. Jadi kalau ciptaan yang baru itu pribadi, saudara. Tapi manusia baru bukan pribadi. Nah, mari kita lihat, saudara, di dalam Efesus 2 ayat 15 sampai ayat 16. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya. Nah, dua kelompok manusia yang bermusuhan sebelumnya, ya, saudaraku? Dari keduanya ini diciptakan menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Jadi hanya ada satu manusia baru, bukan banyak manusia baru. Jadi manusia baru itu, saudara, bukan pribadi, ya, bukan individu, tapi korporat. Nah, selanjutnya kita lihat, dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk mendamaikan keduanya. Nah, keduanya dua kelompoknya bermusuhan itu, ya, Yahudi, non-Yahudi, saudara, kemudian apalagi budak ataupun saudara merdeka, ya. Ya, nah, saudaraku, kita lihat kedua pihak ini, saudara, diperdamaikan di dalam satu tubuh. Ya, jadi manusia baru itu apa? Tubuh Kristus. Ya, itulah manusia baru. Dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ya, jadi yang berseteru ini dua pihak, ya, Yahudi, non-Yahudi, kemudian saudara budak ataupun saudara merdeka, ya. Kemudian saudara kita bisa tambahkan yang bermusuhan apa? Pria wanita, kalau suka bermusuhan sebelumnya, saudara. Apalagi saudara, ya. Di sini dikatakan orang Yahudi atau bukan Yahudi, ya. Nah, semua ini dulu bermusuhan, tetapi saudaraku oleh salib itu, oleh kuasa salib diperdamaikan.
ya, karena dosa-dosanya sudah diampuni, ya, diperdamaikan. Nah, dijadikan satu tubuh. Nah, satu tubuh itulah yang disebut manusia baru. Ya, jadi manusia baru itu apa, saudara? Nah, kita bandingkan dulu dengan manusia lama. Nah, kita lihat gambarnya, saudara. Dulu sebelum kita diselamatkan, ya, kita ada di dalam Adam. Ya, kita mati di dalam Adam. Karena kepala kita dulu, saudara, Adam. Ya, kalau Adam itu, saudara, berdosa, kita ikut berdosa karena dia kepala kita. Nah, dulu sebelumnya kita connect sama Adam, kita ada di dalam Adam, in Adam. Adam kepala kita, saudara. Nah, saya yang lama ada di dalam Adam. Nah, jadi saudara, saya yang lama itu ciptaan yang lama, ya, ada di dalam Adam. Nah, Adam dan tubuhnya, saudara, itulah yang disebut manusia lama. Adam dan tubuhnya. Nah, kemudian, saudara, saya diselamatkan. Bagaimana caranya diselamatkan? Saya harus putus hubungan dengan Adam. Nah, makanya Yesus mati di kayu salib, saudara, supaya hubungan saya dengan Adam putus. Ya, sehingga ya kayak kepalanya dipancung, saudara, ya. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, kepalanya dipancung sehingga putus hubungan dengan Adam. Nah, saudara, tapi sekarang, saudara, saya nggak hanya putus hubungan dengan Adam, anggota tubuh saya ini, saudara, saya, ya, anggota yang masih bersifat tubuh ini, diambil, saudaraku, dicantumkan, dicangkokkan, ditanam menjadi anggota tubuhnya Kristus. Ya, sehingga ya saya yang baru sekarang ada di dalam Kristus, in Christ. Saya gabung dengan Kristus. Saya menjadi anggota tubuhnya Kristus. Nah, Kristus dan anggota tubuh yang baru ini, saudara, itu yang disebut manusia baru. Ya, jadi manusia baru adalah Kristus dan tubuhnya. Ya, itu manusia baru, saudara. Ya, jadi kepala saya yang baru sekarang adalah Kristus. Kepala yang saya lama sudah putus hubungan. Nah, sekarang ada problem, saudara. Problemnya begini, saudara. Dulu, ini kita lihat manusia lama dulu, ya, karena saya tubuhnya Adam, maka kepala saya yang lama, Adam, mewariskan kepada saya, saudara, ya, dosa asal, yaitu, ya, diwariskan kepada saya. Nah, dosa asal itu, saudara, yang ada di dalam saya, sifat-sifat dosa itu, saudara, ya, maka saya akhirnya tubuh saya sudah, saudaraku, dilatih begitu rupa mengikuti, ya, saudaraku, dosa asal yang, saudaraku, diwariskan itu kepada saya, ya, sehingga, saudara, saya, ya, akhirnya tubuh saya mempunyai kelakuan-kelakuan yang berdosa. Ya, nah, kelakuan-kelakuan ini adalah merupakan saudaraku, perbuatan-perbuatan kebiasaan yang berdosa. Nah, itu masih ada walaupun saya udah putus hubungan dengan sang kepala. Nah, ilustrasinya begini, saudara. Ya, teman saya, saudara, dia waktu saya kecil, saudara, saya lihat teman saya bandel sekali. Dia kalau potong ayam, saudara, dia tidak sembelih ayam itu, tapi dia kejar ayam itu pakai pisau samurai, saudara. Lalu ayam itu dipancung kepalanya. Nah, saya pernah lihat waktu dipancung kepalanya ayam, saudara, ternyata, ya,
apa yang terjadi, saudara? Walaupun ayamnya udah nggak ada kepala, masih bisa lari, masih bisa bergerak-bergerak, ya sampai kira-kira mungkin ya berapa menit baru dia berhenti, saudara. Nah pertanyaannya, tubuh ayam itu kan udah nggak punya kepala, saudara. Tapi kok masih bisa bergerak-gerak, masih bisa lari? Nah sama, saudara. Dulu kita, ya saudara, kita manusia lama kan? Nah, kita kepalanya siapa? Adam. Nah, kok kita udah mati, udah putus hubungan dengan Adam karena Yesus mati di kayu salib? Kenapa ya saudara tubuh kita ini masih bisa, saudaraku, kayak ayam tadi? Bergerak-bergerak, saudaraku. Masih punya respon-respon, ya, kelakuan-kelakuan, atau lebih tepat kelakuan-kelakuan ya yang lama, kebiasaan-kebiasaan yang berdosa yang lama masih ada, kayak ayam tadi, saudara, masih bergerak-bergerak. Padahal itu bukan berasal dari kepala lagi, tapi dari respon otomatis yang ada di dalam tubuh ayam ini, saudara. Demikianlah kita, saudara. Walaupun kita udah putus hubungan dengan sumber dosanya, yaitu Adam, tapi karena tubuh kita ini, saudara, ya, sudah terlatih, sudah dilatih sehingga punya kebiasaan yang berdosa. Nah, inilah kelakuan-kelakuan, ya, saudara, manusia lama, ya, yang berdosa, ya, saudara, yang membinasakan, ya. Nah, ini, saudaraku, walaupun kita udah jadi saudaraku, ciptaan yang baru, tidak otomatis hilang, tidak, ya. Nah, walaupun kita udah dicangkok ke dalam tubuh Kristus, saudara, ya, kita sudah bergabung ke tubuh Kristus, tapi tubuh kita masih tubuh yang lama. Karena tubuh kita masih tubuh yang lama, dia masih mengandung tadi itu, saudara, kebiasaan, kelakuan-kelakuan manusia lama. Nah, untuk itu, saudara, ya, kelakuan manusia lamanya perlu ditanggalkan, dibuang. Ya, nah, diganti dengan apa, saudara? Kelakuan-kelakuan manusia baru. Karena kelakuan-kelakuan manusia baru juga tidak otomatis, ya, terbentuk, karena sifatnya kelakuan, kebiasaan. Jadi mesti terus dibangun, dilatih. Makanya kepala kita yang baru, Kristus perlu melatih kita. Ya, inilah pemuritan, saudara. Kita dilatih untuk apa, saudara? Supaya ya keluar kelakuan-kelakuan manusia yang baru, saudara. Nah, ini dia. Banyak orang nggak mengerti, saudara. Banyak orang pikir, "Wih, puji Tuhan, terima Yesus. Kita sudah diselamatkan, haleluya. Puji Tuhan." Betul, saudara, dari sisi ya saudara de jure kita udah diselamatkan, saudaraku. Kita udah putus hubungan dengan Adam. Ya, tapi saudara, ya, kita masih perlu proses. Ya, kita udah selamat tapi harus mengerjakan keselamatan itu. Ya, kita mesti terus-terusan, saudaraku, tanggalkan kelakuan-kelakuan manusia lama kita dan terus-menerus mengenakan kelakuan-kelakuan manusia baru. Karena ini penting, saudara. Ya, kalau ini tidak dikerjakan, ya kita tidak mengerjakan keselamatan, saudaraku. Dan kita tidak akan sampai kepada tujuannya. Tujuannya adalah kita serupa Kristus, saudara. Maka kita mesti sekali lagi menanggalkan kelakuan manusia lama, mengenakan kelakuan manusia baru. Nah, ini Paulus ya berkata demikian, saudara. Mari kita lihat, saudara. Nah, di dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Dia bilang begini, yaitu kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, ya,
yang menemui kebinasaannya oleh hawa nafsunya yang menyesatkan. Ya, jadi mesti ditanggalkan manusia lama. Maksudnya ini kelakuan manusia lama. Supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Ya, jadi kalau kita tanggalkan itu, saudara, ya nanti katanya apa, saudara? Maka kita diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi terjadi, saudaraku, pembaharuan ya pikiran. Nah, saudara, kita lihat ada hubungannya. Jadi kita menanggalkan kelakuan manusia lama kita dengan pembaharuan roh dan pikiran, saudara. Wow, ini luar biasa. Ayat 24, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita, saudara, terus-terusan tanggalkan kelakuan manusia lama, ya, sehingga nanti roh dan pikiran kita diperbaharui terus. Ya, ini unik sekali, saudara. Dan kita bisa apa, saudara? Kita harus mengenakan terus-menerus kelakuan manusia baru, ya, yang udah diciptakan sesuai dengan gambar Kristus, saudara. Kita terus-menerus kenakan manusia baru kita, saudara. Kelakuan manusia baru kita. Nah, Paulus menggunakan kata menanggalkan dan mengenakan, saudara. Itu adalah seperti pakaian. Ya, nah kita lihat gambar berikutnya, saudara. Ya, pakaian itu apa? Pakaian, saudara, itu adalah identitas. Ya, identitas dari seseorang. Ya, kalau kita lihat apa, saudaraku, ada pakaian-pakaian tertentu yang dipakai dalam dinas. Ya, nah, saudara, misalnya baju dinas, kalau polisi ada baju dinasnya, saudara, ya. Nah, ada profesi-profesi dokter, suster, ada pakaiannya, imam, ada pakaiannya, saudara. Nah, pakaian itu atau baju itu adalah identitas. Nah, dulu, saudara, identitas kita, baju kita yang kita pakai adalah ya baju siapa, saudara? Ciptaan yang lama. Ya. Itu adalah baju kita, manusia yang lama. Kita bagian dari manusia yang lama. Kita pakai baju siapa? Ya, baju ciptaan yang lama, baju manusia yang lama, ya, saudara. Nah, sekarang kita udah, saudaraku, jadi ciptaan yang baru. Ya, jadi kita bukan lagi manusia lama. Ya, saudara. Nah, kita sekarang adalah manusia yang baru, bagian dari manusia yang baru. Nah, karena itu, saudara, kita mesti tanggalkan baju yang lama, ya, kenakan baju yang baru. Nah, itu maksudnya Paulus, saudara. Ya, saya kasih contoh, saudara. Nah, di gambar ini, saudara lihat, ya, ini ada gangster. Gangster itu pasti punya pakaiannya, saudara. Ya. Nah, gangster itu identitasnya, saudara. Pakaian itu identitasnya. Itu untuk menunjukkan siapa dia. Nah, karena dia gangster, saudara, lama-lama ya dia menyesuaikan dirinya dengan pakaiannya. Ya, kalau identitasnya gangster, maka dia akan terus-menerus ya bertindak, berkelakuan seperti gangster. Supaya identitasnya, ya, supaya kelakuannya cocok sama identitasnya, saudara. Ya, nah makanya demikianlah dulu, saudara, kita ciptaan yang lama, bagian dari manusia yang lama. Ya, nah kita udah pakai pakaian apa, saudaraku? Pakaian penjahat. Ya, kita dulu pendosa, saudara, penjahat. Ya, maka kelakuan kita pun akhirnya menyesuaikan dengan identitas kita. Karena identitas kita orang jahat,
maka lama-lama kita jadi jahat, saudara. Punya kelakuan jahat. Nah sekarang kan kita udah mati manusia lamanya, saudara. Ya udah mati kan ciptaan lamanya. Jadi kita mesti tanggalkan pakaian itu, saudara. Tanggalkan pakaian itu, ya. Kita udah mati kan, kita bukan manusia lama lagi, bukan ciptaan yang lama. Maka mesti ditanggalkan. Nah, tapi karena kita udah terbiasa, terlatih terus, saudaraku, ya punya kelakuan-kelakuan manusia jahat itu, maka kita sekarang mesti, karena kita udah jadi manusia baru, bagian dari manusia baru, ciptaan baru, maka kita harus punya apa, saudara? Ya, harus mengenakan. Nah ini dia, mengenakan identitas baru kita. Ya, manusia kudus, manusia serupa Kristus. Kita pakai pakaian yang baru ini, saudara. Dan kalau kita pakai pakaian yang baru, ingat, kita mesti apa, saudara? Terus menyesuaikan kelakuan kita dengan pakaian baru itu. Kalau pakaian baru itu adalah serupa Kristus, saudara, maka kita mesti mengusahakan kelakuan yang serupa dengan Kristus. Nah, itulah, saudaraku, ya pentingnya kita tahu, saudaraku, ya bagaimana kita, saudara, bisa berubah serupa dengan Kristus. Kita harus bertumbuh bersama dalam komunitas manusia baru, saudara. Nah ini penting sekali. Mari kita praktekkan minggu ini di kompak kita dulu. Ya, kita praktek ini, saudara. Terus menerus. Ya, coba ini dibahas dalam kompak, saudara. Bagaimana kita mempraktekkannya? Nah, minggu depan secara praktis kita akan belajar bagaimana mempraktekkannya. Tuhan memberkati.